Ketua Umum UIM Beriring Gayo Luas, Ketua Komunitas TIK Gayo Luas Gacia, guru bergema, narasumber dan pelatih di berbagai sekolah di Kabupaten Gayo Luas, kontributor aktif di platform konten kreator YouTube channel Lentera Kehidupan. Tak kalah banyak juga prestasi yang luar biasa. Guru berprestasi tahun 2021, guru berkompetensi tahun 2022, peraih medali emas tingkat nasional, Masya Allah. Guru bidang matematika, peraih medali emas tingkat nasional, guru bidang IPA, peraih medali emas tingkat guru bidang bahasa Indonesia, guru pejuang digital 2024. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan waktu dan layar untuk Ibu narasumber. Baik, sebelumnya saya izinkan saya untuk menyampaikan rasa terima kasih saya kepada semua peserta yang sudah hadir di kegiatan kita hari ini, yang tetap setia stay di room kita. Terima kasih juga kepada Bapak Raffi, dan terima kasih kepada rekan guru pejuang digital yang sudah memberikan kesempatan kepada saya hari ini untuk berbagi praktik baik saya tentang strategi pembelajaran interaktif berbasis PID dalam pembelajaran berdiferensiasi. Sebenarnya dilatar belakangi dengan bagaimana tentang karakteristik, kemampuan, minat, dan gaya belajar yang berbeda di sekolah tempat saya mengajar. Bapak Ibu, perlu saya informasikan bahwa saya tidak jauh berbeda dengan Bapak Gantino. Bapak saya mengajar di sekolah yang bukan di pusat kota. Saya itu mengajar di pedesaan, Bapak Ibu, di mana karakter dan budaya dari anak-anak yang berada di pedesaan itu sangat berbeda dengan anak-anak yang di perkotaan, tetapi tidak menutup kemungkinan kita mendidik mereka sama seperti yang di kota. Jadi walaupun demikian, kita juga harus melihat bagaimana karakteristik mereka, kemudian kemampuan mereka dan minat serta gaya belajar mereka. Jadi ketika kita melihat hal tersebut, kita jadi berempati untuk berpikir bagaimana kita memberi bimbingan kepada mereka yang ini berpihak kepada peserta didik. Makanya di sini saya sedikit berbagi strategi bagaimana pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran berbasis PID ini. Tentunya permasalahan yang hadir dari sekolah saya ini yang pertama, Bapak Ibu, saya melihat sebelum kita menggunakan PID itu dan kita tidak menggunakan pembelajaran dengan melihat kebutuhan siswa, ini motivasi belajar siswa sangat rendah ya Bapak Ibu. Kemudian siswa cenderung pasif saat pembelajaran berlangsung. Ini masalah mungkin tidak hanya di sekolah saya saja, mungkin hampir semua di sekolah yang notabene-nya kita di daerah, hampir semua sama ya Bapak Ibu. Kemudian perbedaan kemampuan siswa. Ini anak-anak ini sulit, kemampuannya itu sulit terakomodasi secara optimal. Kemudian permasalahan yang dihadapi selanjutnya adalah media pembelajaran yang mungkin kita belum maksimal nih menggunakannya, atau pembelajaran yang kita lakukan tidak menarik nih bagi anak-anak. Jadi ini salah satu dari permasalahan yang sering kita hadapi. Kemudian kesempatan siswa untuk berkreasi dan mempresentasikan hasil kerjanya ini masih sangat terbatas. Jadi Bapak Ibu, dengan adanya strategi pembelajaran berdiferensiasi ini bisa mengcover dari permasalahan-permasalahan yang kita hadapi saat ini. Kalau kita masih menggunakan sistem yang konvensional, ini sepertinya tidak mengakomodasi kebutuhan untuk seluruh siswa kita yang ada di kelas. Jangankan 30 siswa ya Bapak Ibu di dalam satu kelas kita, 5
dari atau 10 dari siswa kita saja itu memiliki gaya belajar dan minat yang berbeda. Jadi menurut saya ya, setiap anak memang unik dan setiap anak itu berharga, dan setiap anak bisa belajar dengan cara yang terbaik untuk dirinya. Itu tergantung dari kita, Bapak Ibu. Kemudian solusi yang saya tawarkan ini adalah dengan memanfaatkan papan interaksi digital atau PID sebagai media pembelajaran yang interaktif, fleksibel, dan mendukung pembelajaran berdiferensiasi sehingga kebutuhan belajar setiap siswa dapat terakomodasi secara maksimal. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Gantino tadi ya, Bapak Ibu, dengan adanya PID kita bisa mengeksplor berbagai informasi yang ada di dalam internet ya Bapak Ibu, ada di ruang murid, kemudian kita bisa explore ke manapun nih seperti ChatGPT dan yang lain-lain, dan itu bisa membuat anak-anak itu menggali banyak informasi dan bisa mereka gunakan seperti itu. Memang zaman sekarang ini kita memang harus memanfaatkan teknologi dengan sangat maksimal, dan kita harus memberikan informasi itu juga pada anak-anak kita sehingga mereka juga terbiasa untuk mengeksplor itu, dan tentunya kita arahkan ya Bapak Ibu supaya mereka itu lebih terarah dalam penggunaan gadgetnya, dalam penggunaan teknologi. Jadi kalau misalnya kita sering mengarahkan mereka untuk melakukan hal-hal positif dalam penggunaan teknologi, dengan sendirinya mereka itu akhirnya menggali informasi, dan itu menjadi kekayaan yang luar biasa di dalam imajinasi mereka. Kemudian di dalam strategi pembelajaran interaktif yang saya lakukan ini, saya menyiapkan media pembelajarannya itu yang pertama itu slide interaktif ya Bapak Ibu, di mana materi visual yang menarik dan mudah dipahami, dan ini bisa kita ambil dari ruang murid Bapak Ibu. Di ruang murid itu kita tinggal searching kelas, kemudian kita mencari pembelajaran apa yang kita butuhkan, kemudian kita memilih game atau memilih materi presentasi yang interaktif. Jadi mereka di sana bisa langsung men-touch, mereka bisa langsung menggeser seperti itu, dan kita juga bisa langsung bersama siswa kita berinteraksi dengan papan PID itu. Kemudian video pembelajaran. Melalui PID ini juga kita bisa dengan mudah mencari video pembelajaran apa saja. Boleh di ruang murid, boleh juga di YouTube ya Bapak Ibu, dan ini menambah wawasan dan memperjelas konsep belajar yang selama ini mohon maaf Bapak Ibu semuanya, kadang-kadang kita mengajar itu lari dari konsep, atau media yang kita gunakan itu memang kurang. Jadi ketika kita menggunakan PID ini, kita mencari sesuai dengan materi yang kita ajarkan. Tentunya kita sudah cari ya malamnya, kita tinggal menunjukkannya saat itu dengan anak-anak, dan itu langsung dapat. Seperti itu Bapak Ibu, dan itu bisa sesuai konsep. Kemudian kita juga bisa mencari gambar, animasi, dan simulasi untuk memvisualisasikan materi yang abstrak. Kemudian ada permainan edukatif, ada peningkatan motivasi dan partisipasi siswa. Ini anak-anak ketika kita ajak bermain dengan permainan edukatif, mereka itu seperti ada lonjakan di dalam dirinya, aku mau, seru. Nah seperti itu. Jadi hal-hal seperti itu sih sebenarnya yang kita butuhkan pada saat belajar. Jadi mereka nggak terasa nih bahwa mereka sebenarnya sedang belajar. Dan kuis-kuis digital yang kita hadirkan ini adalah sebagai evaluasi pembelajaran secara interaktif. Dan LKPD digital tentunya ini untuk agar mereka beraktivitas belajar lebih praktis dan menarik. Tentunya Bapak Ibu, untuk pemanfaatan media interaktif ini sendiri, yang pertama ini ya Bapak Ibu, meningkatkan fokus dan perhatian siswa. Di mana anak-anak ketika kita menghadirkan pembelajaran menggunakan PID,
karena mungkin memang zamannya saat ini ya Bapak Ibu, anak-anak itu sering diberikan gadget sama orang tuanya. Mereka itu memang lebih tertarik dengan hal-hal yang seperti itu gitu. Kemudian yang kedua, mempermudah pemahaman konsep. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa ketika kita mencari video, gambar-gambar animasi, itu membuat pemahaman konsep itu lebih mudah. Dan selanjutnya, meningkatkan motivasi dan antusiasme siswa kita. Itu sudah jelas Bapak Ibu, karena memang anak-anak kita memang sangat suka sekali dengan sesuatu yang disentuh, seperti yang dikatakan Bapak Gantino ya, langsung ditouch oleh anak-anak, kemudian mereka langsung explore, mereka langsung mencari yang mana sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Kemudian ketika mereka main game edukasi juga, mereka langsung mengklik. Nah, berbeda dengan waktu kita menggunakan teknologi tanpa PID. Saya pernah melakukan pembelajaran menggunakan teknologi, tetapi masih bantuan dari Infocus Bapak Ibu. Jadi ketika anak-anak menyentuh dinding itu, dinding papan tulis yang sudah kita tembakkan layarnya ke papan tulis, tetapi kita yang masih mengklik di laptop. Nah, seperti itu. Tetapi kalau PID ini langsung. Kemudian mengakomodasi berbagai gaya belajar siswa. Dan ini memang tercover Bapak Ibu. Pembelajaran berdiferensiasi menggunakan PID ini benar-benar tercover, dan anak-anak mau dia gaya belajarnya visual, mau dia gaya belajarnya auditori, kemudian kinestetik, itu semua tercover Bapak Ibu. Kemudian mendukung hasil belajar yang optimal tentunya. Jadi Bapak Ibu, media yang tepat akan membuat materi yang sulit itu menjadi mudah dan pembelajaran yang biasa menjadi luar biasa. Katakanlah pembelajaran matematika yang selama ini menjadi momok di kelas gitu ya Bapak Ibu, itu tidak lagi menjadi momok ketika kita menghadirkan PID, karena kita bisa langsung, katakanlah ketika pembelajaran bangun ruang seperti yang dikatakan oleh Bapak Gantino, kita bisa langsung buka bagaimana bentuk dari kubus, dan ketika kubus dibuka dan kubus ditutup, seperti itu. Nah, ketika pembelajaran alam IPAS yang mengkaitkan tentang planet seperti itu, kita tinggal tekan bumi, kemudian ada penjelasan tentang bumi, kemudian kita tekan dia matahari. Nah, kita suruh mereka yang mentat seperti itu dan mereka langsung mendapat pengalamannya. Dan akhirnya pembelajaran yang selama ini kita anggap ini sepertinya nggak mencapai kompetensi pembelajaran hari ini nih. Nah, ternyata ketika kita menggunakan PID Bapak Ibu, ini benar-benar tercover Bapak Ibu. Anak-anak menjadi senang. Dan kalau dibilang pembelajaran jadi memiliki kesadaran, nah ini benar-benar terjadi Bapak Ibu. Anak-anak sangat antusias sehingga mereka itu lupa untuk keluar kelas. Dan menurut saya ini udah menjadi sebuah kesadaran belajar bagi mereka, karena ini menarik. Seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi pada prinsipnya pembelajaran interaktif ini memang berpusat pada peserta didik, ya, sangat benar. Kemudian aktif dan partisipatif ya Bapak Ibu. Kemudian interaktif dan kolaboratif. Dan pemanfaatan teknologi bisa 100% Bapak Ibu, dan tentunya menyenangkan serta bermakna. Sedikit ada tips nih buat Bapak Ibu semuanya ketika kita menggunakan pembelajaran berbasis PID sendiri. Ini yang pertama, mari kita sesuaikan media dengan tujuan pembelajaran supaya lebih terarah ya Bapak Ibu. Kemudian pastikan media mudah diakses dan dipahami oleh siswa. Selanjutnya, variasikan media agar siswa tidak cepat bosan, dan gunakan media untuk memancing interaksi dan diskusi tentunya. Untuk pembelajaran diferensiasi yang saya lakukan di kelas,
Di sini saya menggunakan pembelajaran diferensiasi proses dan produk, di mana aktivitas belajar ini saya sesuaikan dengan kebutuhan, minat, dan gaya belajar siswa saya. Di dalam gaya belajar yang tampak di kelas ini ada gaya belajar visual, yang anak-anak itu cenderung mengamati gambar, kemudian infografis, video, dan animasi pada PID. Kemudian bagi anak yang auditori, dia lebih cenderung mendengarkan, kemudian mendengarkan penjelasan dari kita sebagai guru, dan mereka lebih suka diskusi interaktif. Mereka lebih suka, ini gimana Bu? Yang Ibu sampaikan tadi ini sepertinya ini seperti ini Ibu. Apakah kami boleh seperti ini Ibu? Nah, anak-anak auditori itu cenderung akan seperti itu. Jadi ketika PID ini kita hadirkan, ini juga tercover Bapak Ibu. Dan untuk anak-anak yang kinestetik Bapak Ibu, ini mereka langsung berinteraksi dengan papan digitalnya. Mereka langsung touch. Nah, kita hadirkan game yang mereka bisa pindahkan, geserkan, seperti itu, drag and drop, dan permainan-permainan edukatif. Bagi anak-anak kinestetik ini sangat menarik Bapak Ibu. Jadi untuk PID sendiri, ketiga gaya belajar yang selama ini dibutuhkan oleh siswa ini tercover Bapak Ibu. Nah, seperti itu. Jadi setiap anak yang terlibat ini sesuai dengan gaya belajar yang paling nyaman dan efektif bagi dirinya. Dan ketika PID ini kita hadirkan di kelas, dan ini membuat ketiga-tiganya itu sangat support ya Bapak Ibu. Kalau dulu kan kita membagikan kertas, LKPD, nah ini juga sama, tetapi intensitas belajar mereka itu jadi lebih maksimal seperti itu, karena mereka udah senang, udah bahagia, udah sesuai nih. Nah, seperti itu. Jadi ini lebih bermakna sih kalau menurut saya. Kemudian untuk diferensiasi produknya sendiri, Bapak Ibu, di sini saya membebaskan peserta didik. Ini untuk di kelas 6 ya Bapak Ibu. Kalau di kelas 1 ini kita belum bisa menggunakan Chromebook ya untuk mengeksplor, karena saya mengizinkan siswa saya itu untuk mengeksplor di ChatGPT ya Bapak Ibu, untuk mengeksplor informasi, berbagai informasi untuk pembelajarannya. Karena menurut saya teknologi adalah gudangnya informasi. Jadi kita nggak perlu repot buka buku lama banget. Jadi kita menggunakan Chromebook, kemudian kita arahkan mereka untuk membuka ChatGPT. Tentunya ketika membuka Chromebook itu ya mereka menggunakan ID belajar mereka ya masing-masing ya Bapak Ibu. Dan saya membebaskan peserta didik saya ini untuk tugas mereka itu boleh dalam bentuk presentasi digital, boleh juga dalam bentuk poster digital, kemudian mind mapping, kemudian video pendek yang mereka boleh cari nih di YouTube dan dimanapun yang mereka bisa dapat. Apakah nanti di ruang murid kita juga arahkan ke sana. Kalau misalnya mereka nggak dapat, boleh cari di YouTube seperti itu. Kemudian mereka juga bisa membuat cerita bergambar. Dan mereka ketika kita bebaskan untuk membuat tugas mereka dengan gaya belajar mereka, dengan sesuai pemikiran mereka, mereka jadi lebih antusias. Seperti itu ya Bapak Ibu. Dan ketika mereka mau mempresentasikan, mereka jadi lebih percaya diri nih, karena produknya udah jadi nih dibantu dengan AI. Bukan berarti kita mau membiarkan anak-anak untuk wah ini gampang banget nih Bu Fit, kenapa nih ya membiarkan anak-anak menggunakan AI? Tidak seperti itu ya Bapak Ibu. AI itu hanya membantu mereka untuk mengeksplor informasi, dan mereka bisa berkreasi dengan cara dan bentuk apapun di AI seperti itu. Boleh juga kalau misalnya Bapak Ibu mau memanfaatkan Gemini, atau kalau di Microsoft itu ada
seperti AI juga ya Bapak Ibu, tetapi saya lebih mengarahkan mereka di ChatGPT karena hasilnya anak-anak lebih suka, gambar-gambarnya lebih menarik seperti itu. Jadi untuk diferensiasi produk, saya memberikan kebebasan mereka untuk memilih itu, dan alhamdulillah motivasi belajar mereka itu semakin meningkat, mereka juga semakin kreatif Bapak Ibu, dan dengan sendirinya percaya diri mereka itu muncul. Yang dulu awalnya malu-malu, ya sekarang ini ya mereka ya tinggal melatih bagaimana berbicara di depan untuk mempresentasikan. Itu masih sedang dalam proses, dan ini sangat menyenangkan Bapak Ibu. Nah, untuk pelaksanaan pembelajaran, awalnya saya melakukan asesmen awal terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Saya mengidentifikasi bagaimana kebutuhan dari siswa saya, apa yang menjadi minat dan gaya belajar yang bagaimana yang mereka butuhkan. Nah, ketika saya sudah mendapatkannya itu, lagi-lagi dengan sistem saya ya Bapak Ibu di kelas saya lebih ke mengumpulkan anak-anak yang gaya belajarnya sama, kemudian kita mix. Ini saya melakukan beberapa percobaan juga nih di kelas. Ketika saya melakukan menggabungkan anak-anak yang sama nih, hasilnya bagaimana. Kemudian ketika kita mix, ada yang auditori di dalam satu kelompok, ada juga yang kinestetik, dan ada yang visual, dan hasilnya sama saja ya Bapak Ibu. Kalau yang saya perhatikan cuman intensitas keaktifan mereka lebih cenderung anak-anak yang sama-sama selevel nih, yang sama-sama auditori, mereka nyambung dengan anak-anak yang auditori. Kemudian anak-anak yang kinestetik, mereka nyambung dengan anak-anak yang kinestetik. Begitu juga dengan visual. Tetapi tidak menutup kemungkinan kita boleh memix mereka. Setidaknya kita jadi tahu ini anak gaya belajarnya bagaimana dan kita harus bagaimana dengan mereka. Jadi kita bisa lebih fleksibel nih menghadapi mereka. Tidak memaksakan mereka nih harus seperti ini. Tidak. Seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian setelah saya tahu nih bagaimana siswa saya pun kemudian membuat rancangan pembelajaran berdiferensiasi dengan menyiapkan media PID. Seperti yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya, dengan menggunakan PID Bapak Ibu, ini semua tercover. Tidak ada anak yang jadinya tidak termotivasi. Mereka semua termotivasi dan mereka semua tercover dan mereka semuanya jadi antusias gitu ya Bapak Ibu. Kita pun jadi semangat ngajar nih. Ketika anak-anak murid semangat, kita pun jadi semangat. Jadi feedbacknya itu jadi on tambah on lah gitu ya Bapak Ibu. Kemudian pada saat pelaksanaan pembelajaran tentunya saya menggunakan PID sesuai dengan kebutuhan mereka. Saya tampilkan video pembelajaran, saya tampilkan juga slide-slide yang bisa berinteraksi dengan mereka, kemudian game edukasi yang mereka bisa langsung touch, maju ke depan, tekan, dan yang lain-lain seperti itu. Kemudian untuk produk dan presentasi, saya membuat produk dan mempresentasikan hasilnya itu untuk anak-anak bebas ya Bapak Ibu, sesuai, dan ketika hasil belajar mereka juga saya bebaskan mereka untuk membuat produk belajar mereka itu bermacam-macam. Kemudian untuk refleksi dan evaluasi kita melakukannya secara bersama, dan dari hasil evaluasi tersebut kita lakukanlah perbaikan untuk pembelajaran Bapak Ibu. Jadi mana lagi yang kurang, nanti di situ kita perbaiki lagi, kita genjot lagi, di mana yang masih harus kita perbaiki, di situ diperbaiki Bapak Ibu. Dan kita hanya mengulang sedikit, baru kita maju ke pembelajaran berikutnya. Dan tentunya Bapak Ibu, hasil yang dicapai ini luar biasa. Dari yang pertamanya anak yang kurang termotivasi tadi, ini menjadi sangat antusias Bapak Ibu. Mereka bersemangat. Bahkan keluar kelas juga mereka akhirnya nanti aja dulu Bu. Seperti itu. Jadi saya ketika mendengar kata-kata seperti itu dari murid saya itu, saya merasa bahagia. Karena apa? Oh ternyata mereka betah nih.
Kalau dulu kan kapan kita keluar main-main, Bu? Nah, seperti itu ya. Tapi karena dengan adanya PID ini, mereka tertarik Bapak Ibu. Kemudian aktivitas siswa jadi meningkat, siswa lebih aktif bertanya. Ini bagi anak-anak yang auditori ya, ini mereka selalu, ini apa Bu? Kalau ini nih gimana Bu? Kalau misalnya kami buatnya begini boleh nggak Bu? Nah seperti itu. Jadi mereka tergelitik untuk mencari, bertanya kepada kita, dan kita tinggal arahkan. Jadi pembelajaran itu akhirnya memang feedback seperti itu. Kemudian aktivitas makin berkembang, siswa mampu berbagi karya sesuai dengan minat dan kemampuan dia. Kemudian kepercayaan diri tentu meningkat ya Bapak Ibu, dan hasil belajar pun meningkat karena konsep pemahaman itu lebih dapat. Ketika mereka membuka AI nih, kita kasih tugas dengan beda-beda topik, mereka langsung mengeksplor. Tetapi bukan berarti setelah mencari seperti itu kita biarkan saja, enggak Bapak Ibu. Mereka mencatat kembali apa yang mereka informasikan, kemudian mereka bisa langsung menyampaikan itu kepada kita. Jadi kita tidak bisa lagi kita tutup-tutupi belajar seperti zaman dulu konvensional, enggak Bapak Ibu. Kita tunjukkan sama mereka ini ada kecanggihan teknologi yang bisa kita manfaatkan untuk menggali berbagai informasi. Silahkan dipakai, silahkan dieksplor dan sampaikan. Nah seperti itu. Jadi mereka akhirnya mampu memahami konsep belajar yang kita pelajari pada saat itu. Kemudian berbagi kepada teman sejawat nih Bapak Ibu. Nah setelah saya melakukan pembelajaran di kelas saya dan dampaknya sangat positif, teman-teman ini melihat, wah ternyata pembelajaran yang dilakukan saya selama ini di kelas ini menarik, dan teman-teman ini tertarik Bapak Ibu. Dan disinilah saya berbagi kepada teman-teman. Di berbagi ini saya juga memiliki tujuan, yaitu yang pertama untuk menginspirasi rekan sejawat agar dapat menerapkan pembelajaran yang berbasis PID ini. Kemudian berbagi pengalaman dan solusi yang saya punya, serta tantangan-tantangan dalam melakukan implementasi selama saya melakukan pembelajaran di kelas bersama murid. Kemudian saya juga membangun kolaborasi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran bersama. Dan bentuk kegiatan berbaginya bisa presentasi praktik baik. Ini bukan MGMP ya Bu, maaf saya salah ketik, ini di KKG, kemudian di komunitas belajar. Kemudian diskusi dan tanya jawab tentang strategi pembelajaran berbasis PID ini. Kemudian berbagi perangkat ajar dan media pembelajaran yang telah kita kembangkan. Dan kita juga berkolaborasi secara berlanjut untuk menerapkan dan mengembangkan bersama. Dampak yang dirasakan ini Bapak Ibu, rekan sejawat mendapat wawasan baru tentunya dan terinspirasi untuk menerapkannya juga di kelas. Nah kemudian terjadi pertukaran ide antara rekan saya dengan saya, dan saya pun akhirnya mendapatkan ilmu baru ya Bapak Ibu, dan itu sangat bermanfaat bagi saya, karena kalau misalnya idenya dari saya terus kan kurang luas ini. Nah ketika kita mendapat masukan dari rekan-rekan kita, ini hasil pemikiran yang baru yang bisa kita adopsi untuk strategi pembelajaran kita selanjutnya. Kemudian terbangun budaya berbagi dan berkolaborasi yang mendukung peningkatan kualitas pembelajaran. Dengan sendirinya, akhirnya siswa mendapatkan manfaat dari pembelajaran yang semakin bermakna dan berpusat pada mereka, seperti itu. Nah, dari kegiatan berbagi tadi, saya juga mendampingi rekan saya, yaitu Ibu Kasmawati. Beliau sangat tertarik dengan apa yang saya lakukan di kelas. Akhirnya beliau juga ingin melakukan hal yang sama Bapak Ibu, dan kami pun akhirnya berdiskusi nih dengan saya dan Bu Kasmawati. Kita berdiskusi, kemudian membuat hal yang sama nih, bagaimana nih Bu Fit, saya mau, katanya. Baik, ayo kita lakukan hal yang sama dengan yang saya lakukan. Kemudian dia mulai melakukan pembelajaran dengan menggunakan PID.
Seperti ini ya Bapak Ibu. Nah, jadi Bu Kasmawati ini dia mengajar di kelas 1 ya Bapak Ibu, dan beliau bertanda tanya nih, apakah ini bisa dilakukan nih di kelas 1? Jawabannya tentu bisa, karena kelas 1 ini anak-anak yang memang sangat tertarik dengan PID, mentouchnya itu ya Bapak Ibu. Nah, jadi anak-anak ini, anak-anak kelas 1 khususnya ya Bapak Ibu, ini benar-benar tertarik, cuman kita harus mampu menyajikannya kepada peserta didik supaya mereka lebih terarah untuk belajar ya Bapak Ibu. Manfaat tujuan dari pendampingan yang saya lakukan kepada rekan saya ini adalah yang pertama untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan rekan saya untuk menggunakan PID tentunya. Tentunya ketika ada trouble dan bagaimana menghadapi ketika PID itu tidak sesuai dengan ini ya, kadang-kadang sinyal ya Bapak Ibu, karena kami di pedesaan sinyal ini kadang-kadang tidak mumpuni, tetapi kami tetap menggunakan PID secara maksimal. Dan ada tantangan-tantangan memang ketika menggunakan PID, sesat gitu, macet dan yang lain-lain, tapi itu bukan karena PID-nya yang rusak, tetapi karena internetnya. Nah, seperti itu. Kemudian mendampingi bagaimana perencanaan pelaksanaan serta mengevaluasi pembelajaran berbasis PID di kelas 1, dan mendorong penggunaan PID untuk pembelajaran yang lebih interaktif, bermakna dan berdiferensiasi tentunya. Kemudian bentuknya adalah diskusi dan berbagi praktik baik terkait penggunaan PID Bapak Ibu. Kemudian lagi ya. Ya, baik. Kita sudah di ruangan. Iya. Kemudian pendampingan secara langsung ini Bapak Ibu, dan kita melakukan observasi juga, dan hasilnya kemudian kita refleksikan. Baik Bapak Ibu, saya lanjut ya. Untuk testimoninya saya tidak bacakan lagi. Ini memang dari Ibu Kasmawati, sangat antusias sekali beliau, dan beliau sangat senang menggunakan PID di kelas 1 karena dengan pembelajaran PID kelas 1 jadi lebih ceria gitu, dan hasil belajarnya juga sangat baik. Anak-anak juga akhirnya tertarik untuk setiap hari datang ya, gitu ya Bapak Ibu. Baik, untuk testimoni dari siswa saya tidak bacakan lagi, dan kesimpulannya untuk strategi pembelajaran interaktif hari ini dari saya adalah bahwa strategi pembelajaran yang berbasis PID dalam pembelajaran berdiferensiasi ini terbukti mampu untuk meningkatkan motivasi, kreativitas, perspektif aktif, kemudian mampu meningkatkan kemampuan komunikasi anak-anak, dan hasil belajar siswa menjadi lebih baik. Jadi PID ini menjadi media efektif untuk mewujudkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik serta mengakomodasi keberagaman kebutuhan belajar di kelas Bapak Ibu. Nah, terima kasih Bapak Ibu. Akhir dari slide saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang masih stay hari ini. Terima kasih kepada seluruh pihak yang sudah berperan dalam proses pembelajaran, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi yang saya lakukan juga. Dan terima kasih kepada siswa-siswa yang hebat, rekan-rekan guru saya, kepada sekolah dan pimpinan saya juga, dan kepada orang tua yang selalu berkolaborasi dengan saya ketika di pembelajaran, serta kepada semua pihak yang sudah mendukung kegiatan pembelajaran yang saya lakukan. Itu saja dari saya, Bapak Ibu semuanya. Saya mohon maaf atas segala kekurangan saya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.